Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Nugrah Mulia Dolae. NIM saya 0601232039. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 2. Di sini kita akan membahas tentang masyarakat madani atau civil society di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang bisa diambil untuk memperkuat perannya dalam demokrasi. Menurut buku Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi salah satu karya Bapak Usiono, istilah masyarakat madani di Indonesia sering disebut dengan istilah civil society, yang diterjemahkan oleh beberapa ahli sebagai masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat kewargaan, atau korporatisme masyarakat. Keberadaan civil society yang kuat dan bebas merupakan ciri penting dari sebuah demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, civil society di Indonesia seringkali menghadapi berbagai kendala dan pembatasan dalam menjalankan perannya. Beberapa alasan mengapa civil society di Indonesia cenderung dikekang, antara lain: 1. Kuatnya dominasi negara. Dominasi negara dalam berbagai aspek kehidupan membatasi ruang gerak dan independensi civil society. 2. Peraturan yang membatasi. Adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, seperti Undang-Undang tentang Ormas. 3. Intimidasi dan ancaman. Intimidasi, ancaman, dan bahkan tindakan kekerasan terhadap aktivis dan organisasi civil society yang dianggap kritis terhadap pemerintah. 4. Lemahnya perlindungan hukum. Lemahnya perlindungan hukum bagi civil society untuk melakukan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pembatasan terhadap civil society ini tentu berdampak negatif bagi proses demokratisasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Revisi peraturan. Melakukan revisi atau penghapusan peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta menjamin perlindungan hukum bagi civil society. 2. Konsultasi dan kolaborasi. Mengembangkan mekanisme konsultasi dan kolaborasi yang lebih inklusif antara pemerintah dan organisasi civil society dalam perumusan kebijakan publik. 3. Transparansi pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan yang dilakukan oleh civil society. 4. Dukungan dan penguatan. Memperkuat kapasitas organisasi civil society melalui dukungan pendanaan, peningkatan keterampilan, dan jaringan kerjasama. 5. Budaya dialog. Membangun budaya dialog dan toleransi terhadap kritik serta menghargai peran civil society dalam proses demokratisasi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan civil society di Indonesia dapat berperan secara lebih optimal dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik,
memperjuangkan hak-hak warga negara, dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Salam solusi untuk berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.